Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kamadita Madani Sukma dengan NIM 2410802041. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas ujian akhir semester. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang konsep diferensial fungsi majemuk. Baik, langsung ke pembahasannya, yaitu variabel dependen. Suatu fungsi tidak hanya dipengaruhi oleh suatu variabel independen fungsi sederhana, melainkan dapat juga dipengaruhi oleh beberapa variabel independen atau fungsi majemuk. Suatu variabel ekonomi tidak hanya ditentukan oleh satu variabel ekonomi lainnya, melainkan oleh banyak variabel. Dan pembahasan selanjutnya yaitu diferensial parsial. Sebuah fungsi yang memiliki satu jenis variabel independen memiliki satu macam turunan, sedangkan fungsi yang memiliki lebih dari satu jenis variabel independen memiliki lebih dari satu macam turunan. Jika sebuah fungsi memiliki n macam variabel independen, maka akan memiliki n macam turunan. Jika y sama dengan f dalam kurung x dan z, maka turunan y terhadap x yaitu f x dalam kurung x dan z sama dengan parsial y per parsial x, dan turunan y terhadap z f z dalam kurung x dan z sama dengan parsial y per parsial z, dan turunan total dy sama dengan parsial y per parsial x dx ditambah parsial y per parsial z dz. Dan jika p sama dengan f dalam kurung q, r dan s, maka turunan p terhadap q f q dalam kurung q, r dan s sama dengan dp per dq, dan turunan p terhadap r sama dengan fr dalam kurung q, r dan s sama dengan dp per dr, dan turunan p terhadap s yaitu f s dalam kurung q, r dan s sama dengan dp per ds, dan turunan total yaitu dp sama dengan dp per dq, dq ditambah dp per dr, dr ditambah dp per ds dan ds. Dan contohnya di sini yaitu tentukan turunan y terhadap x dan terhadap z dari fungsi berikut. Nah, contohnya yang pertama di sini y sama dengan x pangkat 3 ditambah 5 z pangkat 2 dikurangi 4x pangkat 2 z dikurangi 6x z pangkat 2 ditambah 8z dikurangi 7. Nah, pembahasannya yaitu dy per dx sama dengan 3x pangkat 2 dikurangi 8x z dikurangi 6z pangkat 2, dan dy per dz sama dengan 10z dikurangi 4x pangkat 2 dikurangi 12x z ditambah 8. dy sama dengan dy per dx, dx ditambah dy per dz, dan dz. dy sama dengan dalam kurung 3x pangkat 2 kurangi 8xz dikurangi 6z pangkat 2, dx ditambah dalam kurung 10z dikurangi 4x pangkat 2 12 dikurangi 12xz ditambah 8, dan dz. Nah, lanjut ke pembahasan yang selanjutnya yaitu derivatif dari derivatif. Hasil turunan dari parsial suatu fungsi dapat diturunkan kembali secara parsial tergantung pada derajat variabel independennya. Dalam contoh sebelumnya, dy atau dx maupun dy atau dz masih dapat diturunkan secara parsial lagi
baik terhadap X maupun terhadap Z. dy per dx sama dengan terhadap X sama dengan dy pangkat 2 y per dx pangkat 2 sama dengan 6x min 8z. dy per dx sama dengan terhadap Z sama dengan dy pangkat 2y per dx dikali dz sama dengan min 8x min 12z. dy per dz terhadap x sama dengan dy pangkat 2y per dz dikali dx sama dengan min 8x dan min 12z. dy per dz terhadap z sama dengan dy pangkat 2y per dz pangkat 2 sama dengan 10 min 12x. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu nilai ekstrim atau maksimum dan minimum. Nilai ekstrim atau optimum sebuah fungsi yang memiliki lebih dari satu variabel independen dapat dicari dengan pengujian sampai turunan kedua. Jika y sama dengan f dalam kurung x dan z, maka y akan mencapai titik ekstrim jika dy per dx sama dengan 0 dan dy per dz sama dengan 0. Titik ekstrim akan maksimum atau minimum jika memenuhi syarat berikut. Maksimum bila d pangkat 2y per dx pangkat 2 kurang dari 0 dan d pangkat 2y per dz pangkat 2 kurang dari 0. Minimum bila d pangkat 2y per dx pangkat 2 lebih dari 0 dan d pangkat 2y per dz pangkat 2 lebih dari 0. Dan di sini terdapat contoh, yaitu selidiki apa titik ekstrim dari fungsi di bawah ini merupakan titik maksimum ataukah titik minimum. Nah, soalnya yaitu y sama dengan min x pangkat 2 ditambah 12x min z pangkat 2 ditambah 10z min 45. Nah, jawaban dari x yaitu dy per dx sama dengan min 2x ditambah 12 min 2x ditambah 12 sama dengan 0. dy pangkat 2 y per dx pangkat 2 sama dengan min 2 kurang dari 0 dan x sama dengan 6 dan z nya yaitu dy per dz sama dengan min 2z ditambah 10. Min 2z ditambah 10 sama dengan 0. D pangkat 2y per dz pangkat 2 sama dengan min 2 kurang dari 0. Y sama dengan min 6 min dalam kurung 6 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 6 min dalam kurung 5 pangkat 2 ditambah 10 dalam kurung 5 min 45. Y maksimum sama dengan min 36 ditambah 72 min 25 ditambah 50 min 45 sama dengan 16. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu optimisasi bersyarat. Ketika kita ingin mengoptimumkan suatu fungsi, yakni mencari nilai maksimum atau minimumnya, tetapi terhalang oleh fungsi lain yang harus dipenuhi. Contohnya dalam kasus ekonomi yaitu ketika seorang hendak memaksimumkan utilitas atau kepuasannya tetapi terikat pada fungsi pendapatan. Sebuah perusahaan ingin memaksimumkan labanya namun terikat pada fungsi produksinya. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu pengganda Lagrange. Mencari nilai optimum dalam kurung maksimum atau minimum suatu fungsi yang memiliki kendala atau constraint dapat diselesaikan dengan metode Lagrange ini. Caranya dengan membentuk sebuah fungsi baru atau fungsi Lagrange, yaitu fungsi yang hendak dioptimalkan ditambah hasil kali pengganda Lagrange atau lambda dengan fungsi kendalanya. Misal fungsi yang hendak dioptimumkan yaitu z sama dengan f dalam kurung x dan y. Fungsi kendalanya yaitu u sama dengan g
dalam kurung X dan Y. Fungsi Lagrange-nya yaitu F dalam kurung X, Y, dan lambda sama dengan F dalam kurung X dan Y ditambah lambda dikali G dalam kurung X dan Y. Nilainya yaitu F dalam kurung X, Y, dan lambda akan optimum bila Fx dalam kurung X, Y, lambda sama dengan Fx dalam kurung X, Y ditambah lambda dikali Gx dalam kurung X, Y sama dengan 0. Fy dalam kurung X, Y, lambda sama dengan Fy dalam kurung X, Y ditambah lambda dikali Gy dalam kurung X, Y sama dengan 0, dan F lambdanya yaitu dalam kurung X dan Y lambda sama dengan F lambda dalam kurung X, Y ditambah lambda dikali G lambda dalam kurung X, Y sama dengan 0. Nilai ekstrim yang diperoleh akan maksimum atau minimum bila maksimum jika Fx pangkat 2 dalam kurung X, Y, dan lambda kurang dari 0. Minimum jika Fy pangkat 2 dalam kurung X, Y, lambda lebih dari 0. Contohnya yaitu tentukan nilai ekstrim fungsi Z sama dengan 2x ditambah 2y dengan syarat x pangkat 2 ditambah y pangkat 2 sama dengan 8. Tentukan apakah nilai ekstrimnya maksimum atau minimum. Langsung ke pembahasan yaitu fungsi Lagrange. F sama dengan 2x ditambah 2y ditambah lambda dalam kurung x pangkat 2 ditambah y pangkat 2 min 8. F sama dengan 2x ditambah 2y ditambah lambda x pangkat 2 ditambah lambda y pangkat 2 dikurangi 8 lambda. F ekstrim F sama dengan 0. Fx sama dengan 2 ditambah 2 lambda x sama dengan 0 diperoleh dari lambda sama dengan min 1 atau x. Fy sama dengan 2 ditambah 2 lambda y sama dengan 0 diperoleh dari lambda y min 1 per y. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu berdasarkan dari 1 dan 2 min 1 per x sama dengan min 1 per y, maka x sama dengan y fungsi kendala. X pangkat 2 ditambah y pangkat 2 sama dengan 8. Y pangkat 2 ditambah y pangkat 2 sama dengan 8. 2y sama dengan 8. Y 4. Y sama dengan 4. Y sama dengan tidak sama dengan 2. Karena y tidak sama dengan 2, x sama dengan tidak sama dengan 2. Z sama dengan 2x ditambah 2y sama dengan tidak sama dengan 8. Jadi nilai ekstrim Z sama dengan tidak sama dengan 8. Penyidikan nilai ekstrimnya yaitu untuk x sama dengan 2 dan y sama dengan 2, lambda sama dengan min 1 per 2. Penyidikan nilai ekstrimnya untuk x sama dengan 2 dan y sama dengan 2, lambda sama dengan min 1 per 2. Fxx sama dengan 2 lambda sama dengan min 1 kurang dari 0. Fyy sama dengan 2 lambda sama dengan min 1 kurang dari 0. Karena Fxx dan Fyy kurang dari 0, nilai ekstrimnya adalah nilai maksimum dengan Z max sama dengan 8. Untuk x sama dengan min 2 dan y sama dengan min 2, lambda sama dengan 1/2, Fxx sama dengan 2 lambda sama dengan 1 lebih dari 0. Fyy sama dengan 2 lambda sama dengan 1 lebih dari 0. Karena Fxx dan Fyy lebih dari 0, nilai ekstrimnya adalah nilai minimum dengan Z sama dengan min 8. Dan di sini
Yang terakhir terdapat sebuah contoh soal. Nah, soalnya yaitu tentukan turunan Y terhadap X dan terhadap Z dari fungsi berikut. Y sama dengan F dalam kurung X, Z sama dengan 4X pangkat 2 min 6X pangkat 2 Z ditambah 3X Z pangkat 2 ditambah 3Z pangkat 2 ditambah 5. Nah, cara penyelesaiannya yaitu dy per dx sama dengan 8x min 12x z ditambah 3z pangkat 2. dy per dz sama dengan min 6x pangkat 2 ditambah 6x z ditambah 6z. dy sama dengan dalam kurung 8x min 12x z ditambah 3z pangkat 2. dx ditambah dalam kurung min 6x pangkat 2 ditambah 6x z ditambah 6z dan dz. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.